Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian masih tetap semangat dalam belajar kali ini. Perkenalkan, nama saya Kevin Ramadhani dari kelas 11 MIPA 3. Di sini kita akan membahas beberapa contoh soal latihan mengenai grafik fungsi trigonometri. Nah, untuk itu saya harap teman-teman yang ada di rumah bisa lebih fokus dan lebih memahami apa yang akan kita bahas kali ini. Ada 3 contoh soal yang akan kita bahas. Untuk itu, kita langsung saja ke nomor 1. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal nomor 1. Untuk contoh soalnya berbentuk Y sin 3x. Yang dari rumus umumnya itu Y A sin AX. Nah, sebelum kita menggambar ke grafik, ada beberapa poin yang harus kita tentukan terlebih dahulu, yaitu poin pertama, amplitudo. A besar ini menandakan amplitudo. Jadi kita tentukan amplitudonya, dan untuk amplitudo ini yang biasa kita tahu itu titik maksimum dan titik minimumnya suatu gelombang. Jadi untuk titik maksimumnya 1 dan minimumnya ada di negatif 1. Nah, kan ini hanya 1 ya. Nah, mengapa ada yang positif, ada yang negatif? Jadi dalam gelombang itu nanti yang akan kita gambar, titik maksimum itu kan otomatis ada di posisi atas, yang berarti terbentuk oleh bilangan-bilangan yang memiliki nilai positif. Dan untuk yang negatifnya, yaitu titik minimum, kan terbentuk oleh nilai-nilai yang negatif. Kan titik minimum itu titik terendah, otomatis ada di bawah ya. Setelah poin pertama kita tentukan, lanjut ke poin kedua, yaitu periode. Nah, maksud periode ini adalah waktu yang diperlukan dalam mencapai satu gelombang. Mungkin itu akan kita bahas lagi setelah kita tentukan dulu. Untuk rumusnya 360 dibagi A. Kita masukkan A-nya yaitu 3. 360 dibagi 3 120 derajat. Nah, ini berarti dalam mencapai satu gelombang itu harus mencapai waktu 120 derajat. Jadi ini adalah titik terakhir yang mungkin nanti menggambar satu buah gelombangnya. Setelah poin-poin ini kita tentukan, kita lanjut ke tabelnya, yaitu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Ini adalah yang perlu kita wajib sebelum menggambar suatu grafik. Karena di sini adalah 3x, kita tulis 3x. Setelah itu kita tentukan y-nya. Kan ini udah ada rumusnya ya, sin 3x. Sin 0 kan 0. Terus sin 30 setengah. Sin 60 setengah akar 3. Sin 90 1. Nah, setelah mencapai 1, kan tadi udah disebutkan 1 itu titik maksimum atau titik tertingginya. Nah, setelah sampai 1, kita tidak perlu menghitung lagi sampai akhir. Jadi cuma sampai 1. Setelah sampai sini, kita tinggal mengikuti alur sebelumnya. Kan 1, berarti setengah akar 3. Setelah setengah akar 3, setengah, lalu 0. Setelah sampai 0, kita lanjut ke titik yang paling bawah, yaitu yang berada di sini, yang negatif. Sama aja kayak sebelumnya, tinggal mengikuti alurnya. 0 kan berarti negatif setengah. Negatif setengah akar 3. Negatif 1. Nah, setelah titik Y-nya telah diketahui, tapi ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan. Kan ini 3x-nya.
seharusnya kan harusnya 1x. Kita harus membaginya 3 yang ada angka-angka yang berada di kolom 3x ini. Jadi 0 dibagi 3 kan 0. 30 dibagi 3 10. 60 dibagi 3 20. Sampai selanjutnya. Nah, setelah beberapa syarat sudah kita tentukan, kita langsung ke grafik. Kita tentukan dulu angka-angkanya. Y-nya kan setengah dulu di sini berarti. Terus setengah akar 3 berarti di sini. Dan yang terakhir titik maksimumnya atau titik tertingginya ada 1. Langsung ke bawah, negatif setengah akar 3 dan negatif 1. Nah, jadi ini kan tadi amplitudenya ya, titik tertingginya di 1 dan terendahnya di negatif 1. Ini yang akan jadi batasan kita dalam menggambar satu buah gelombang. Kita langsung masukkan, ketika x-nya 0 maka y-nya 0, berarti di sini. X-nya 10 dan Y-nya setengah, berarti di sini. X-nya 20, Y-nya setengah akar 3. Nah, setelah titik-titiknya sudah kita ini tentukan, sekarang kita lanjut menghubungkan dari titik 1 sampai titik terakhir. Jadi garisnya tidak boleh putus ya, harus tetap ini nyambung. Kita gambar. Nah, bentuk grafiknya kurang lebihnya seperti ini. Tapi mungkin kalian di rumah bisa menggambarnya menggunakan penggaris agar hasilnya lebih bagus lagi dan menyesuaikan skalanya. Nah, ini kan tadi amplitudo itu titik maksimum dan titik minimum. Tadi kan dimaksud titik maksimum itu titik tertinggi, berarti ada di sini. Dan minimumnya kan ada di negatif 1. Nah, ini yang disebut titik minimum. Nah, tadi yang dimaksud dalam waktu 120 derajat harus menghasilkan satu gelombang ini maksudnya, ini kan satu gelombang ya, ini yang disebut satu gunung dan satu lembah. Jadi satu gelombang itu bisa disebut satu gunung ditambah dengan satu lembah. Ini kan titik akhirnya di 120 derajat. Itu kan tadi seperti tadi dikatakan dalam waktu 120 derajat harus menempuh satu gelombang. Nah, ini hasilnya. Tapi jikapun kalian ingin menggambarnya sampai 360 derajat, itu bisa dilanjutkan dengan mengikuti periode ini. Nah, sekali lagi mungkin kalian bisa menggambarnya dengan penggaris di rumah agar bentuknya lebih rapi lagi. Ini gambar yang mungkin yang kurang lebihnya seperti ini. Nah, mungkin ini untuk pembahasan soal nomor 1. Semoga kalian bisa memahaminya. Nah, setelah tadi kita selesai membahas soal nomor 1, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Semoga kalian masih tetap semangat ya dalam membahas soal kali ini. Dan untuk soal kedua ini bentuknya sedikit berbeda, yaitu min 3 sin 2x. Nah, ini sedikit berbeda dengan soal pertama tadi karena di sini ada bilangan yang nilainya negatif atau amplitudonya nilainya negatif. Nah, ini menandakan apa? Jadi sebenarnya untuk amplitudo ini ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Untuk amplitudo yang bernilai positif ini menandakan
Jadi untuk gambar gelombangnya itu awalnya ke atas dulu. Kayak contoh soal tadi nomor pertama. Dan jika amplitudenya bernilai negatif, maka gambarnya ke bawah dulu, atau gambar awal gelombangnya ke bawah dulu. Jadi untuk soal nomor 2 ini pasti untuk gambar gelombangnya akan berawal dari bawah lalu ke atas. Nah, sama saja seperti soal sebelumnya, kita tentukan dulu amplitudenya, yaitu titik maksimum dan minimum. Untuk maksimumnya ada di 3 dan minimumnya ada di negatif 3. Setelah amplitudo diketahui, lanjut ke periode. Rumusnya sama kayak tadi, 360 derajat dibagi A. A-nya kan 2, kita bagi dengan 2. Nah, kalau ini berarti dalam satu gelombang itu harus menempuh jarak 180 derajat. Nah, setelah poin-poin ini kita tentukan, lanjut kita ke tabel. Kita tulis dulu 2x. Nah, sekarang y-nya. Kan ini udah ada rumusnya. Sin 0 kan 0 dikali 3 berarti 0. Terus untuk nilai positif dan negatif ini sebenarnya ini cuma menandakan awal dari gambar sebuah gelombang. Jadi nggak ada amplitudo yang nilainya positif atau negatif. Ini cuma jadi tanda untuk gambarnya apakah ke atas dulu atau ke bawah dulu. Kita masukkan sin 0 kan 0 derajat dikali 3 0. Sin 30 kan setengah dikali 3 3/2. Terus ini juga nilainya awalnya kita harus beri tanda negatif. Kenapa? Karena kan tadi sesuai, kalau misalnya amplitudonya negatif maka gambar ke bawah dulu. Jika gambar ke bawah kan otomatis harus angkanya yang negatif. Tapi kalau misalnya angkanya kita positif dulu maka gambarnya akan ke bawah, tidak sesuai dengan ketentuan yang tadi. Kan tadi seharusnya jika amplitudonya bernilai negatif maka gambarnya ke bawah dulu. Jadi kan ke bawah. Ini kan ada angka-angka yang negatif. Jadi negatif 3/2. Terus lanjut sin 60 kan setengah akar 3 dikali 3 3/2 akar 3. Sin 90 kan 1 dikali 3 3. Nah, setelah mencapai 3, karena 3 ini merupakan titik maksimumnya, kita tinggal mengikuti alur sebelumnya, yaitu ke bawah lagi 3/2 akar 3. Ini juga negatif. Nah, setelah mencapai 0, baru kita lanjutkan dengan bilangan-bilangan yang positif, yang merupakan gelombang yang ke atas. Kan tadi udah ke bawah. Ke bawah itu yang negatif ini, bilangannya yang bernilai negatif. Lanjut yang positifnya, berarti 3/2. Nah, setelah y-nya terbentuk, kita harus perhatikan kembali ke awal. Kan ini 2x ya, sedangkan seharusnya kan hanya 1x. Sekarang kita dibagi 2 angka-angka yang berada di tabel yang ada di 2x. 0 dibagi 2, 0. 30 dibagi 2, 15. 60 dibagi 2, 30. 90 dibagi 2 kan 45. Dan seterusnya.
Setelah amplitudo, periode, dan tabelnya setelah diketahui, kita langsung ke gambarnya. Masukkan Y-nya, berarti negatif 3/2 dulu. Terus negatif 3/2 akar 3. Dan negatif 3 yang merupakan titik bimbingnya. Langsung ke atas 3/2 akar 3. Titik pertama yaitu ketika X-nya berada di 0 derajat, nah Y-nya juga 0. Nah sekarang ke titiknya, ketika X-nya 0 derajat, maka Y-nya 0 di sini berarti. Terus lanjut, X-nya 15 derajat dan ininya negatif 3/2. Ke bawah dulu berarti. Nah setelah titiknya ditentukan, kita langsung menyambung menggunakan garis. Jangan sampai putus ya. Nah, untuk gambarnya kurang lebihnya begini. Jadi sesuai kayak ketentuannya Y sama dengan negatif 3 sin 2X. Ini kan amplitudenya negatif ya. Jadi awalnya ke bawah dulu. Terus akhirnya ke atas. Terus kan periodenya 180 derajat. Menandakan dalam satu gelombang harus mencapai 180 derajat. Jadi ini titik ujungnya. Kalian juga bisa melanjutkannya lagi sampai titik 360 derajat. Yang berarti jika mencapai 360 derajat maka ada dua gelombang. Ini kan cuma satu gelombang ya, satu gunung dan satu lembah. Nah jadi ini untuk gambarnya, untuk dalam bentuk yang negatif 3 sin 2X. Nah sekarang kita langsung membahas ke contoh soal yang terakhir. Di contoh soal terakhir ini juga ada sedikit perbedaan. Tepatnya ada di penambahan 45 derajat. Nah, jadi kita tulis ulang dulu ke bentuk dasarnya. Y A sin AX plus. Nah, kenapa saya tulis positif atau negatif? Karena sebenarnya ini bisa positif, bisa negatif. Jika nilainya positif, maka digeser ke kiri. Tapi jika nilainya negatif, digeser ke kanan. Jadi maksud yang digeser itu si gelombangnya. Kalau misalnya ini positif, berarti gelombangnya digeser ke kiri. Jika ininya negatif, berarti gelombangnya digeser ke kanan. Nah, kalau contoh soal ini berarti digeser ke kiri. Soalnya positif 45 derajat. Jadi untuk digesernya yaitu sumbu Y ini digeser sebanyak B per A. Ini rumusnya. Kita masukkan B-nya kan 45 dibagi A, A-nya itu 2, berarti 22,5 derajat. Nah berarti kita nanti pas menggambarnya digeser sebanyak 22,5 derajat ke kiri. Dan ini untuk tabelnya dan amplitudo dan periodenya kan sama kayak tadi nomor 2. Kita tinggal langsung menentukan titiknya aja.
Kita gambar dulu grafik dasarnya yang tadi nomor 2. Berarti ini bukan negatif ya. Kita ganti negatifnya di sini. Nah, kenapa ini jadi positif lagi? Karena kan ini amplitudenya positif. Kalau positif kan berarti gambar gelombangnya ke atas dulu. Berarti ininya positif. Kalau misalnya negatif, otomatis nanti gambarnya ke bawah. Kan tidak sesuai dengan ketentuannya. Nah, setelah menentukan amplitudo, periode, dan tabelnya, kan ini soalnya hampir sama dengan nomor 2. Kita nggak usah ditulis ulang lagi. Kita masukkan ketika X-nya 0 derajat, maka Y-nya 0. Di sini. Ketika X-nya 15 derajat, Y-nya 3/2. Lanjut, ketika X-nya 30 derajat, Y-nya 3/2/3. Nah, ini untuk titik yang jika kita jangan dulu lihat 45 derajatnya. Jadi digasin 2x-nya dulu aja untuk gambar utamanya. Kita sambung, jangan sampai putus. Nah, ini kan belum digeser ya. Sedangkan tadi sumbu Y digeser sebanyak 22,5 derajat. Berarti dari titik awalnya kita harus dulu. Nah, kita buat lagi ke sini. Berarti di sini negatif 15 derajat. Dan untuk negatif 22,5-nya otomatis di sini. Nah, kita buat Y-nya lagi, sumbu Y yang baru, atau bisa disebut dengan Y aksen. Kan ini Y utama ya. Karena kalau misalnya awal digeser ke kiri, otomatis yang akhir juga digeser ke kiri. Maka kita buat juga sumbu Y aksennya. Kan 180 ya, dikurangi 22,5, hasilnya 157,5. Berarti ada di sini. Kita buat lagi Y aksen. Nah, setelah sumbu Y aksen atau sumbu Y yang setelah digeser sudah kita gambar, sekarang kita geser dari titik awal ke titik di negatif 22,5 derajat. Berarti titik utamanya di sini. Maka selanjutnya titik-titik yang lain juga digeser. Tapi kalau kalian misalnya di rumah, kalian bisa menentukannya dengan menggunakan penggaris. Misalnya dari titik awal sini ke sini misalnya 2 cm di dalam penggaris. Berarti otomatis titik yang ini juga digeser ke kiri 2 cm. Jadi sesuaikan skala dengan skala yang kalian buat. Kan ini udah digeser ya. Berarti yang ini juga digeser ke kiri sebanyak 22,5 derajat. Berarti ada di sini. Yang ini juga digeser.
Nah, setelah titik-titik yang telah digeser tadi, kita langsung hubungkan kembali. Jadi kalian di rumah bisa sebagai garis pembedanya, misalkan garis yang tadi yang awal itu kalian bisa menggunakan misalnya spidol berwarna merah. Nah, jika yang barunya bisa pakai warna yang lain. Jadi jangan sampai kita tidak bisa membedakan mana garis yang utama sama garis yang baru digeser. Kalau saya pakai yang ini lebih dipertebal. Kita sambungkan. Nah, untuk garis yang awal tadi bisa juga dipakai garis putus-putus. Nah, jadi ini adalah gelombang yang sudah digeser sebanyak 22,5 derajat sebelah kiri. Jika kalian di rumah bisa menggunakan spidol berwarna, bedakan warnanya, ataupun bisa yang ini garisnya nggak putus-putus, sedangkan yang garis utama tadi putus-putus. Asalkan bisa dibedakan saja. Untuk gambarnya kurang lebihnya seperti ini. Untuk kalian di rumah bisa menggambarnya lebih rapi lagi menggunakan penggaris dan ataupun bisa menggunakan macam-macam spidol yang berwarna agar bisa lebih jelas lagi. Jadi ini adalah gelombang yang seperti nomor 3, yaitu Y sama dengan. Nah, jadi ini kan garis yang sudah digeser ya, garis yang tidak putus-putus. Garis yang ini disebut dengan tadi Y sama dengan 3 sin 2x plus 45 derajat. Ini garis yang sudah digesernya. Sedangkan garis yang putus-putus tadi merupakan dari hasil Y sama dengan 3 sin 2x. Ini yang tidak digesernya, yang jadi gambar utamanya. Terus untuk titik maksimumnya berarti otomatis di sini. Dan minimumnya ada di sini. Jadi sekali lagi, untuk garis yang tidak putus-putus ini merupakan hasil dari grafik fungsi Y 3 sin 2x plus 45 derajat. Dan yang putus-putus ini adalah garis gambar gelombang yang utamanya, yaitu dari Y sama dengan 3 sin 2x. Seperti contoh nomor soal nomor 2. Tapi ini kan amplitudenya positif. Nah, akhirnya kita telah selesai membahas beberapa contoh soal latihan mengenai grafik fungsi trigonometri. Saya harap teman-teman yang ada di rumah bisa lebih semangat lagi dalam belajar matematika, khususnya mengenai grafik fungsi trigonometri. Semoga apa yang telah saya bahas ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa mengerti mengenai materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.